Alright, masih bersama gua. Ya, kebetulan sedang maraknya kedai-kedai kopi shop besar di Indonesia dan di Bekasi khususnya. Sekarang gua juga udah ada di Coffee Belt dan bersama Mas Epin. Mas Epin, boleh perkenalan diri dulu Mas Epin? Ya, gua Mas Epin Prasetyo, salah satu barista di kedai Coffee Belt yang terletak di sentra kota Bekasi. Ya, oke. Mas, kita mau ngobrol-ngobrol seru, nggak apa-apa ya? Oke. Sorry udah buat ganggu waktunya banget nih. Ya. Menurut lu, kenapa orang-orang banyak mencintai kopi? Bahkan cewek juga banyak dan suka. Apa alasannya menurut lu? Karena kopi itu minuman yang sudah lama ada di Indonesia. Ya, kalau misalnya untuk suka atau enggaknya itu relatif. Tapi kebanyakan kalau anak muda sekarang mungkin untuk melengkapi tempat-tempat hangout atau untuk dia ngumpul-ngumpul sama teman. Nah, seperti itu kalau menurut gua kalau untuk anak muda, apalagi untuk yang cewek-cewek ya. Tapi salah satu dari mereka itu masih banyak juga yang segelintiran orang tuh yang pengen banget tahu tentang apa sih itu kopi. Kopi itu rasanya seperti apa sih? Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Intinya kayak pengen tahu rasa kopi Ya, rasanya kayak kayak gimana. Kalau keunggulan dari kopi di Coffee Belt ini apa sih? Keunggulan di Coffee Belt ini kita satu ya, walaupun kita kecil dan tempatnya tersembunyi, keunggulan dari kita itu kita memiliki kualitas kopi yang bagus. Bisa dibilang bagusnya itu kita single original langsung dari orang pertama. Langsung dari orang pertama. Langsung dari orang pertama dan langsung kita olah sendiri. Langsung olah sendiri. Ya, seperti kayak di roastingnya langsung dari sendiri awal. ya, seperti itu. Untuk menjamin kualitas kesegaran kopi ya. Untuk menjamin kualitas segera kopi. Nah, visi misi dari Coffee Belt ini sendiri apa ya? Menurut gua nih, Iya, menurut gua. Mas Epin. menurut gua dan sama ceritanya kayak gua pertama kali masuk ke kedai coffee shop. Menurut gua itu Coffee Belt ada di sini, pandangan gua itu sejauh mana sih kita bisa memperkenalkan kopi ke jalur-jalur lebih kecil gitu. Jadi biar nggak ada anggapan orang-orang tuh kopi itu yang punya duit aja yang bisa minum. Gue pengennya tuh ya semua orang itu berhak loh ngerasain kopi kayak gini. Menurut gue tuh kopi itu rasanya sangat enak. Dan di Coffee Belt ini ya pasti terjangkau lah harganya. Ya terjangkau. Berarti intinya ya kayak untuk memperluas inen kopi gitu. Iya. Jadi supaya banyak yang tahu kopi itu kayak gimana sih. Iya. Nah, kalau boleh tahu asal mula lu ke terjun dunia kopi itu apa sih? Asal mula gue terjun ke dunia kopi itu dulu ya mungkin karena gue juga ngeliat profesi sebagai barista itu keren gitu, bagus gitu, dan gue penasaran di situ. Nah, tapi di situ gue harus punya tujuan yang berbeda. Tujuan yang berbeda gue kayak gimana ya? Gue berasal dari orang-orang yang kecil, orang-orang yang ibaratnya tuh mampir ke kedai coffee shop tuh males gitu. Malesnya itu apa? Karena ya identik dengan harga yang mahal ya. Gitu. Nah, terus gue berusaha untuk masuk ke sini. Sejauh mana sih kedai kopi shop ini gitu. Sampai sejauh mana gitu. Kalangan siapa aja yang minum kopi ini gitu. Kita harus seperti apa? Dan tujuan gue itu ya pertama mungkin ya udah jadi seorang barista, tapi kalau udah pas jadi barista kejauhnya itu gue pengennya kopi ini tuh bisa masuk ke orang-orang lain. Soalnya ini ke semua kalangan dan itu soalnya minuman yang unik. Minuman yang unik yang gak bakal didapetin di menu-menu minuman-minuman yang lain gitu. Udah gitu kan ciri khas banget ya kopi Indonesia itu. Iya. Nah, yang istimewa dari Coffee Belt itu apa ya? Kayak best sellernya atau cara cabutannya atau dari tempatnya. Untuk apa ya? Yang menentukan itu balik lagi ke selera. Selera. Kita nggak bisa paksain orang tuh harus suka kopi yang kita buat atau best seller seperti apa. Tapi kalau untuk menurut di sini grafik pasar itu ya kita lebih cenderung ke es kopi susu. Es kopi susu. Berarti best sellernya di sini es kopi susu. Pokoknya minuman varian kopi yang dingin dan manis. Tapi kita lagi nekankan untuk mengenalkan produk-produk kita yang lain. Untuk saat ini mungkin karena banyak orang-orang yang masuk ke sini itu ya pengennya sekedar kopi biasa aja gitu. Kalau untuk istimewanya? Istimewanya Coffee Belt itu
istimewa bukan dari menu ya, istimewa kita Iya. itu meraup sebanyak mungkin customer dan Customer. meyakinkan mereka kalau kopi ini layak diminum sama mereka gitu. Nah, jadi biar customer itu nggak bosan untuk balik lagi. Iya. Ya. Jadi apa yang udah customer beli itu ya kita harus ngasih semaksimal mungkin. Ya seperti itu. Terus menurut lu nih yang menarik, yang bikin menarik dari kopi itu apa sih? Menarik dari kopi itu Iya. beans kopi ya, kita bahas beans Dari kopi. beans coffee. Beans kopi itu menurut gua, pandangan gua pertama kali minum ya, orang awam pun juga bisa dibilang gak enak. Tapi di Iya. situ kita mencari apa sih? Jadi kita harus mempertanyakan apa sih yang bikin ini tuh lagi hits banget sekarang, kedai kopi itu marak di mana-mana dan media, orang-orang buka usaha sekarang medianya di belakang kopi. Iya. Nah jadi menurut gua kopi itu minuman yang gak bakal bisa disamain sama minuman-minuman yang lain gitu. Tercipta rasa-rasa unik dari dimanapun dia tumbuh, si kopi ini tumbuh, dia mewakilin rasa yang ada di sana untuk sampai ke tempat penyeduhan kopi atau di kedai-kedai kopi shop. Kita nggak harus jauh-jauh ke sana. Nggak harus jauh-jauh. Iya. Jadi walaupun misalnya udah bisa, kita juga bisa seduh di rumah, Iya. bikin sendiri di rumah. Itu kelebihan di Coffee Belt ya. Coffee Belt Iya. itu kita memberitahukan karena kita tuh kayak open bar gitu ya, jadi nggak Iya. ada yang ditutup-tutupin dan kita sebisa mungkin memberitahukan tentang kayak gimana sih itu kopi, dan tujuan kita soalnya apa, memperkenalkan kopi lebih luas dan biar nggak ada patokan tembok penghalang antara orang-orang kalangan menengah ke atas aja yang nikmatin kopi kayak gini. Soalnya kopi ini berhak diminum sama siapapun gitu. Tergantung kitanya aja membawanya seperti kayak gimana. Iya. Jadi ya biar orang juga bisa lihat cara bikin kopinya kayak gimana. Iya. Ya kan? Berarti nggak ada yang ditutup-tutupin nih di dapur Iya, ini. jadi kualitas kita tuh ya udah kayak gini apa adanya, Iya. dan kita ngejamin semua itu dari clean, kebersihan, kualitas biji kopi, tangan-tangan si pengeracik kopi, dan hospitality mereka tuh dijaga seperti itu. Seperti itu. Terus kalau boleh tahu nih, kopi apa yang paling lu suka? Yang paling lu suka dibuat gitu? Kopi yang paling gue suka itu semua gue suka, tapi ada satu metode yang gue di situ belajar untuk siapa sih gue juga gitu. Iya. Karena gue seorang barista ya, beda sama kalau misal customer nanya seperti itu. Gue seorang barista itu metode kopi yang dimana itu nggak ada keraguan untuk kita membuatnya. Ketenangan dalam hati, cara menghargai hal sekecil apapun itu ada. Itu metodenya di manual brewing yang ibaratnya tuh seduhan yang nggak dibantu dengan alat apapun, cukup yang Iya. sederhana aja, tapi menghasilkan rasa yang nggak, yang mungkin ya nggak pernah lu cobain selama ini kalau lu belum pernah nyoba rasa seperti ini. Kalau dari lu sendiri nih, suka duka menjadi barista itu gimana? Banyak Banyak banget. Kayak Awal, dari iya. bikin kopi gitu ya. Awal gue masuk ke Coffee Belt ini, gue berdiri tumbuh besar di kopi itu, maksudnya walaupun sukses itu definisi besar ya, jadi gue merasa udah bisa atau ada di masa itu sekarang ya. Jadi suka duka gue dulu itu gimana sih caranya, mau cuman pengen kelihatan keren aja di belakang bar jadi seorang profesi barista, tapi ternyata barista itu tanggung jawabnya sangatlah besar loh. Gimana sih caranya kita mengolah kopi ini dengan baik untuk meyakinkan orang itu minum produk yang kita jual itu yakin kalau kopi kita yang kita buat itu pantas diminum sama dia gitu. Kegagalan tumbuh, proses-proses yang kayak gitu itu udah sering dialami gitu. Maksudnya nyampe pusing-pusingnya itu cuman dibikin pusing gara-gara sebutir kopi aja itu Bikin pusing juga bikin ya. pusing. Jadi gimana caranya kita ngasilin yang seduhan yang bukan cuma sekedar seduhan biasa gitu. Seduhan biasa yang kita sajikan untuk ya para peminum kopi yang pengen minum kopi yang kita punya di Indonesia. Kayak rasa manisnya, terus ada rasanya juga. Iya. Itu penting Itu penting. Itu banget. namanya balance. Ya, supaya penikmat kopi itu makin jadi betah mampir ke sini. Iya. Coffee Belt ada di Out the Box. Oke, Iya. jangan lupa mampir. Ya untuk sekarang tuh menurut pandangan gue tuh bikin kangen aja dulu sama kopi yang kita buat gitu. Nah, bikin kangen aja dulu sama kopi yang kita buat, baru kangen ke orangnya. Seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih, Coffee Belt ini ngambil bijinya itu di mana sih? Di daerah mana atau langsung dari petaninya? Kalau kita di sini menyediakan single origin tuh kayak Java Ijen, Java Arduna, Balikin Tamani, Toraja Sapan, dan Aceh Gayo. Kecuali Aceh Gayo kita masih ngambil supplier dari Olah. Dari supplier.
Nah kalau untuk yang sisanya kita udah ada kontrak dengan petani di sana. Oh, udah ada kontrak dari Iya. petani langsung berarti. Petani ya? langsung. Langsung. Nah, kalau boleh tahu ini yang di depan gua sekarang apa nih? Iya nih dia tadi Kopi belum apa nih? diminum-minum Iya, nih belum kita. diminum nih. Tadi dibuatin kopi salah satu barista Coffee Belt ini menu sajian di Coffee Belt. Ini yang gue pengen presentasi nih, kita host blend pakai 70-30. Oh, Dari ini menunya ada di Ice Americano. Ice Americano. Es Americano. Jadi kenapa sih harus es? Untuk orang-orang yang pengennya segar tapi yang nggak terlalu nyakitin rasanya. Iya. Dan itu cocok. Minum dulu. Minum Mas. dulu ya. Gimana rasanya? Pas sih, rasa pahitnya ada, manisnya ada, dan asinnya pun ada. Nah ini manisnya nggak pakai gula loh mas. Iya, langsung dari kopinya. Langsung dari kopi. Nah, itu keunikan dari kopi itu kayak gitu. Jadi ketika dia di roaster, terus digiling, dijadiin serbuk bubuk, pasti ada tahap-tahapan yang bikin kopi itu nikmat gitu. Iya. Kayak dari suhu derajat panas aja ngaruh nggak sih? Itu ngaruh semua itu kita perhatiin. Dan kita itu dulunya belajar kopi yang udah ada di peraturan seduh kopi seperti itu. Nah, menurut lu nih, kan ada Ice Americano, Aceh Gayo, Arjuna, terus dan lain-lain di sini. Kopi yang paling susah lu bikin apa sih? Yang paling susah dibikin? Kopi yang paling susah itu sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Sebenarnya nggak ada. Karena kalau dulu ada. Kalau dulu kan karena kita kan nggak tahu. Masih belum tahu. tahu, Nah, belum kalau tahu. sekarang itu barista dituntut untuk meracik semua yang ada, menu yang ada di salah satu kedainya masing-masing. Ya. Jadi sulit atau enggaknya itu tergantung si orangnya itu. Kalau misalnya yang udah bisa dan belajar gitu tuh nggak ada kata sulit. Kalau awal-awal ya mungkin semua menu pun terasa sulit. Gitu. Semua sajian pun terasa sulit. Kalau untuk mencari rasa nikmat itu bisa nggak? Rasa nikmatnya itu kita, nah di sini kelebihan kita itu di sini kita bisa nge-brewing, ngebuat untuk tamu yang datang ke sini dan langsung memberi tahukan apa kopi yang kita buat ini dan rasanya bakal seperti apa. Itu nilai plus di sini. Tapi kalau misalnya customer datang ingin belajar buat kopi di sini sekaligus pesan bisa banget ya? Bisa. Itu langsung bisa dengan banget. Mas Epi. Langsung dengan Mas Epin, ada di sini ada Mas Rafa juga dan ada teman saya juga namanya Maulana. Maulana. Nah, di sini kita ada 3. Jadi siapapun yang emang mau ya tugas kita itu ya bagi aja apa yang kita punya gitu. Kalau dari Coffee Bed sendiri ini buka tutupnya jam berapa sih? Kita Supaya nanti oh. kalau misalnya teman-teman mau kesini kan jadi Iya. tahu gitu. Coffee Belt ini kita weekday itu kita mulai open itu dari jam 12 siang sampai jam 10 malam. Itu untuk weekday ya. Untuk weekend kita itu dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Nah, itu berlaku tuh kecuali hari raya Idul Fitri kita libur. Lainnya itu kita terus buka untuk melayani kalian yang ingin datang menikmati kopi bareng kita di sini. Kayak tahun baru kemarin aja tetap buka ya? Tetap buka. Ya karena Coffee Bed ini pengen yang orang yang pengen ngopi itu bisa Iya. kapanpun. Jadi Kalau menurut lu tujuan Coffee Bed ini tujuan utama kita udah punya slogan ya. slogan Kita itu kayak my mother told me to choose coffee wisely. Itu artinya itu ibu saya mengajarkan saya untuk memilih kopi yang bagus atau bijak, yang benar. Ya tujuan kita berarti meyakinkan kita udah mempunyai produk yang bagus, meyakinkan orang itu untuk dapat menerima kopi yang kita buat, kopi yang kita sajikan di sini. Soalnya kita udah mempunyai kopi yang bagus dengan kualitas yang bagus, dengan cara SOP operasional itu yang bagus dan baik dan benar, hospitality-nya bagus. Gimana caranya kita menggait orang-orang tuh yang ibaratnya sejauh mana sih dia mau tahu tentang kopi, bukan cuma minum kopi doang gitu. ya, apalagi kan langsung dari petaninya langsung kan. Iya. Dari tangan petani, jadi nggak ada kayak bahan-bahan tambahan lagi. Ya. Nah, kalau menurut tuh dari segi kopi itu yang buat lu pernah gagal nih, misalnya lu pernah gagal, tapi lu mau belajar terus gitu. Menurut lu apa dari segi kopi yang pertama lu pelajarin susah, tapi gue pengen belajar. Iya. Untuk mengenali kopi itu kadang-kadang bukan cuman hanya kita ditugaskan atau disuruh setiap hari itu, ini gue bahasanya langsung aja disuruh gitu ya. Iya. Disuruh untuk membuat kopi, bukan. Kita itu disuruh beradaptasi dengan hal yang baru.
dengan hal yang baru yang selama ini kita hidup, kita baru merasakan hal itu di sini gitu. Hal itu ya kita nyeduh sendiri, kita minum sendiri. Satu ya, untuk kita membawa diri kita senyaman mungkin sama apa yang kita kerjakan gitu. Kayak misalnya dengan kopi ini, walaupun orang sejago apapun tentang sedang seduhan kopinya, tapi dia tidak tahu apa yang dia seduh, apa yang dia sajikan itu menurut gua ya masih jauh untuk mencapai apa sih itu barista, apa sih itu profesi coffee maker, apa sih itu kayak coffee technician seperti itu. Ya kita harus dari diri kita dulu, gimana kita memperlakukan itu baik dan benar. Intinya berarti harus niat ya. Harus niat. Jadi barista. Ya jadi salah satu untuk bikin kopi kita harus suka, mau nggak mau kita harus suka apa yang kita kerjakan. Walaupun nggak suka ya wajar, kalau baru-baru langsung suka itu susah gitu. Kita harus kenalan dulu tuh sama medianya apa yang kita mau kerjakan. Tentang ketajaman lidah, penciuman, terus ya kan. Terus apa responsif kita terhadap apa yang kita buat gitu. Sejauh mana sih kopi yang kita buat ini, sampai mana sih gitu. Jadi intinya biar pelanggan itu nggak sia-sia datang ke Coffee Belt ini ya. Iya. Saya tidak langsung, mereka kan udah luangin waktu dia untuk mampir ke tempat Iya. kita. Bagus sih. Kalau misalnya dari lu poin penting nih, biar teman-teman juga tahu kan, Iya. kita kan di sini juga terbuka, nggak ada yang tutup. Iya. Poin penting sebagai barista itu gimana? Sebenarnya jadi barista itu beda ya. Akan banyak coffee shop sama coffee shop yang di bawah brand-brand besar. Iya. Menurut gua sih penampilan, walaupun penampilan gue kayak gini ya, tapi gue tahu kok porsinya gue itu seperti apa gitu. Jadi satu nih, hargai hal yang sangat kecil gitu. Dan satu lagi yang penting itu, kalau untuk menjadi barista itu bersih Intinya. intinya bersih. Dan satu, untuk menjadi barista yang bagus itu nggak ribet-ribet. Menurut gue tuh menghargai hal yang kecil, sekecil apapun itu. Kayak contoh suhu derajat, biarin lah gue pakai suhu derajat segini, yang penting orang bikin kopi gitu. Itu bisa jadi merusak citra kopi juga atau enggak? Bisa jadi ya. Mood aja ini loh, mood aja penting loh, harus Mood diperhatiin pengaruh. loh. Jadi gimana kita membawa suasana di tempat kerja ini seakan-akan hidup, seakan-akan kita setiap hari ada kehidupan. Berarti pantesan ya, jarang barista itu punya pacar. Apa enggak juga? Enggak, malah nah itu plus jadi barista itu. Terus jadi barista. Kita tuh dilirik loh, dilirik bukan karena apa ya, padahal kita ya fisik ya biasa-biasa aja, tapi kita punya sorotan mata mungkin yang auranya sedikit berbeda. Kayak barista, wah keren nih barista, gue punya cowok barista gitu. Soalnya apa ya, jadi barista itu bisa dibilang tuntutan besar ya besar. Soalnya dia bisa menjaga sesuatu hal yang kecil apapun. Soalnya kopi aja diperhatiin, apalagi kamu kan gitu. Iya gitu, dengerin untuk para kaum hawa, kopi aja diperhatiin, dibikin, disajikan dengan bener-bener yang khusus, gitu, yang fokus. Iya. Nah, dan kalau boleh tahu nih, boleh share, kan ini selama pandemi gini ya, terus cara Coffee Belt pemasarannya itu masih pemasaran Coffee Belt? Emang kita di tahun kemarin 2019 ya, 2019, 2020 ya kan, sampai sekarang ketemu di 2021. Ya sebenarnya sih nggak kita doang yang ngalamin keadaan sulit, semua pun sama. Gimana caranya kita beradaptasi lagi untuk di situasi seperti ini gitu. Ide-ide baru harus kita keluarin gitu. Plan A, plan B, plan C, dan sampai plan Z itu kita harus keluarin gitu. Gimana kita bisa bertahan di keadaan sulit seperti ini gitu. Tetap satu, kita yakin sama kualitas yang kita jual kok gitu. Dengan apa cara-cara individual barista-barista sini seperti apa gitu, menganggap customer itu bukanlah orang yang cuma belanja mau minum kopi aja. Kita melayani mereka itu sebagai tamu. Sebagai tamu dan kayak teman juga lah. Iya, seperti itu. Jadi kan kalau tamu kan jadi raja gitu. Jadi kita harus menyediakan apa yang mereka inginkan. Iya. Mungkin kan ekspektasi udah kayak gini, tentunya gara-gara rambut hancur. Iya kan ya. Jadi gitu. Ya terus dari americano sendiri nih, kalau misalnya dia dibuat hot, itu cara pembuatannya beda? Sama aja. Paling nggak pakai es gitu. Iya. Jadi ada yang namanya tuh americano dan long black. Iya. Itu salah satu sama tampilan sama, tapi dengan teknik penyeduhan yang beda, teknik pembuatan yang beda. Kenapa sih rasanya bisa kayak gini gitu?
Kenapa sih gue suguhin lo americano gitu kan? Lo bisa ngeliat kualitas kedai coffee shop gue ini ya, beans coffee-nya ya beans coffee yang ada presentasinya gitu. Kita pakai 70-30. Jadi house blend mix. Jadi kita pakai 70% arabica, 30% robusta. Yang mempunyai yang kayak lu minum tadi yang lu bilang pertama, ada rasa sweetness, acid dan body, itu jadi satu. Seperti itu. Nah, kalau menu-menu di sini kan kayak misalnya ada Aceh Gayo. Yang bikin ngebedain rasa dari Aceh Gayo, Arjuna dan Americano ini apa sih? Sama kayak kita tumbuh ya. Misalnya Aceh Gayo itu dari Sumatera, Kepulauan Sumatera. Sumatera itu karakter orang-orangnya seperti apa sih pendudukannya? Itu kebawa, karakternya itu sama kopinya itu kebawa. Sumatera itu lebih kuat rasa kopi. Pulau Jawa itu dia lebih halus, lebih smooth. Untuk gua pribadi ya, untuk orang-orang yang baru ingin coba nikmatin kopi ya, Pulau Jawa tuh bagus. Gitu. Tapi tetap selera nggak bisa diperdebatkan. Gitu. Nah, kalau misalnya dari biji kopi itu sendiri, lu itu ngambilnya kayak udah matang apa emang harus diracik lagi di sini dimasak lagi? Kita dapat suplaian kopi di sini tuh nggak berbentuk roast bean yang udah dimasak, kita dapatnya green bean. Jadi kita perhatiin lagi tuh pas kopi sampai, kita dapat jatah tuh, soalnya Coffee Belt kan ada beberapa cabang. Jadi setiap bulan itu kita jatah masing-masing, tapi bentuknya masih green bean. Nah di sini kita pisahin manual lah satu-satu gitu, kita lihat satu-satu. Habis itu udah ketemu kadar yang cukup bagus, baru kita tahap ke proses roasting, pemanggangan kopi. Nah, kalau misalnya dari pemasakan, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama untuk dari kayak 0 sampai jadi kopi seperti ini? Kalau misalnya karena gua pakainya itu tergantung kapasitas mesin ya, Oh, sama mesin yang lain-lain. Kalau kita sih ya cukup sederhana yang punya, tapi kita bisa perhatikan. Kita pakai mesin roasting namanya Gene Cafe, kapasitas 500 gram. Nah itu emang untuk pakaian sendiri, tapi kita juga menyediakan beans yang 200 gram, harganya 60.000 loh, murah loh gitu. Dengan kopi yang kita perhatikan, sama kita perhatikan gitu. Jadi kita perhatikan fresh kopinya, kapan diseduhnya, kapan masa roasting date-nya, masa roastingnya udah kita perhatikan itu semua. Berarti di Coffee Belt ini kayak kopinya itu benar-benar diperhatikan banget ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu di sini jualan kayak misalnya di media sosial juga atau enggak sih? Kan siapa tahu teman-teman mau beli kopi, cuman males keluar karena hujan gitu. Kalau untuk itu sih kita belum ya. Belum ada. Ya soalnya perbedaan kita itu satu, gimana kita bisa menggait customer loyal yang ingin menikmati kopi langsung di tatapan kita. Kita menatap langsung penikmat kopi kita siapa. Jadi biar penikmat kopinya itu langsung tahu kita siapa dan tahu cara buatnya itu kayak gimana. Iya. Jadinya intinya dari Coffee Belt dan Mas Kevin ini ya harus cintai kopi dulu. Kalau misalnya untuk barista-barista pemula ya lu harus belajar dulu, bener tekunin kopi. Lu harus tahu bagaimana cara buat kopi dan harus tahu kopi itu tersendiri kayak gimana sih harus bikinnya. Oke, ya makasih ya Mas Kevin atas waktunya, wawancaranya. sama-sama, Mas. Ya. Nanti kan video gue selanjutnya entah sama barista siapa, entah di cafe mana. Oke. Intinya jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Ya, oke. Dadah.